Ya, saya seneng lihat ini loh. Saya dulu pernah ke Jawa Tengah, itu di Kebumen. Saya masuk itu mesti begini. Tadi saya pikir dari jauh, ini pintunya kayak di Kebumen tidak ya? Oh ternyata tidak, ditinggikan ya Bu ya? Ya, saya waktu ke Kebumen, itu saya mesti begini. Berapa kali saya kepentok? Kepentoknya bukan waktu masuk, waktu keluar, oh ya tekak. Ya. Karena Kebumen adalah tempat pertama sekali saya khotbah. Oke, malam hari ini saya mau berbagi tentang kesempurnaan yang tidak pernah ada. Nah ini, ada yang ngomong seperti ini, jadi baru konseling. Dia usia berapa ya, lupa saya. Dia itu cari jodoh yang sempurna buat dia. Saya bilang begini, kamu cari jodoh buat menikah atau buat pacaran? Karena banyak orang kan katanya mau cari jodoh tapi nggak nikah-nikah. Seperti Agnes mau nikah kan, mau nikah terus, nggak jadi-jadi. Sampai sekarang mau terus. Kapan Agnes dah nikah gitu ya. Nah, dia bilang mau menikah. Oke, mau menikah. Jadi sebelum menikah mau cari yang sempurna. Saya bilang begini, Anda keliru. Justru ketika menikah Anda mendapat yang tidak sempurna. Ketika masuk dalam pernikahan, baru pernikahan itu tiap hari disempurnakan. Tapi apakah bisa sempurna? Tidak akan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi mau sampai usia berapapun cari jodoh yang sempurna tidak akan dapat. Nah malam hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita ini melihat hal yang sempurna dan tidak sempurna itu seperti apa sih. Kita baca dulu dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ketika baca ayat ini, sebentar, bagaimana caranya sempurna? Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat ini sering disalahpahami. Jadi banyak orang menjadi Kristen, berusaha untuk sempurna di depan orang, ternyata di belakang tidak. Karena dia berpikir dia bisa sempurna. Tidak ada satu orang pun yang bisa sempurna. Kita harus pahami dulu ayat firman Tuhan ini apa sih ngomongnya. Supaya kita tidak salah paham. Karena kalau kita berpikir Tuhan menuntut kita sempurna, tidak ada yang akan bisa. Apa kesempurnaan yang dimaksud oleh firman Allah di sini? Yang pertama, kesempurnaan yang dimaksud oleh firman Allah ini adalah hidup kudus. Siapa yang bisa hidup kudus? Ada yang bilang, nggak mungkin, begini, begitu. Ada banyak alasan. Ayat ini dihubungkan dengan imamat, di dalam imamat 19 ayat 2. Kalau kita buka Alkitab, itu direferensikan di perjanjian lama masuk ke imamat 19 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi sempurna yang dimaksud tadi itu hidup kudus. Hidup kudus ini seperti apa? Bukan hidup kudis ya. Jadi hidup kudus, kalau buka Alkitab biasanya ini kita taunya Yusuf. Yusuf ini kan digoda sama tante-tante ya. Ada yang bilang gini, saya percaya Bu, kenapa dia tidak mau, karena itu tante-tante. Coba kalau waktu itu noni pasti dia mau. Saya bilang, jangan salah. Tante-tante Mesir zaman dulu make upnya luar biasa. Ibu-ibu pikir itu eyeshadow dari mana asalnya? Itu orang Mesir pertama sekali eyeshadow. Bahkan laki-laki pun pakai eyeshadow. Katanya untuk menegaskan matanya seperti mata dewa. Jadi make up pertama sekali asalnya itu dari Mesir. Orang Mesir ini, saya pernah share saya lupa di mana. Tahu nggak kalau wanita Mesir itu kenapa rambutnya semua sama? Gini terus lurus. Anda tahu kenapa? Karena mereka pakai rambut palsu. Aslinya mereka botak. Perempuan Mesir itu botak. Tahu kenapa? Mereka takut punya kutu. Jadi mereka itu pakai rambut palsu. Saya waktu baca sejarah, ternyata perempuan Mesir botak-botak semua. Makanya orang Mesir meskipun panas tetap dingin. Karena setelah nggak kemana-mana buka. Wah, ISIS ini botak. Ada di sini yang mau botak. Pak, bersyukur Bapak kayak orang Mesir. Bapak siapa namanya? Pak Erwin.
Lewi, Bapak nggak punya jatah tanah Pak, kasihan Bapak. Lewi tidak akan mendapatkan warisan, tapi warisan dari surga. Amin ya Pak ya. Nah, jadi ketika bicara hidup kudus, orang taunya, oh ini kan bicara Yusuf ketika diganggu tante-tante. Salah ketika mereka bilang, yang ganggu bukan nonik-nonik. Coba kalau anak gadis pasti mau. Anak gadis orang Israel zaman dulu, itu kan ketutup semua mukanya. Pakai tutup kepala, bahkan beberapa itu jadi burka kan asalnya dari orang Yahudi ya. Jadi burka itu dari orang Yahudi. Terus orang Israel itu tidak bisa asal menyapa, meskipun itu sesama Israel, tapi menyapa perempuan tidak begitu mudah, sulit. Nah, kalau waktu itu dia punya kesempatan, karena ketika si tante ini, kalau orang Mesir bajunya minim atau ketutup kayak orang Yahudi. Minim, kayak pakai kemben gitu loh. Kalau anak muda sekarang itu namanya baju dedek. Kurang atas, kurang bawah, udah leketok. Karena saya lihat, aduh ini anak ini, iya kalau perutnya tipis ya, tapi bluduk. Aduh nak, dikecilin dulu perutnya gitu. Pulang-pulang masuk angin, gitu ya. Apalagi di mall banyak AC-nya gitu. Nah, zaman dulu itu model bajunya wanita Mesir itu seksi. Untuk orang Yahudi ketika bahu terlihat itu udah sangat seksi. Kalau sekarang kan udah kelihatan, belakang kelihatan. Makanya tak bilangin kala-kala sundel bolong. Ya. Nah, bisa saja Yusuf ini berpikir mumpung ada yang seperti ini di Israel, gak ada yang begini. Nah, ini namanya hidup kudus. Tetapi hidup kudus tidak hanya bicara itu. Hidup kudus itu juga bicara bagaimana ketika kita berpikir. Wanita ketika Anda berpikir, misalnya, ini cerita supermarket. Di supermarket ini ada ibu-ibu bawa bayinya di troli. Bawa bayinya di troli, terus ya namanya supermarket banyak orang. Nah, setiap kali ada bapak-bapak yang melihat ibu ini bawa bayi, ibu ini selalu bilang begini, tenang Tasya, tenang, itu suami orang. Si bapak lihat bayinya itu masih berapa bulan di troli. Kemudian didorong lagi ke holo satu lagi, ke tempat satu lagi untuk barang apa gitu. Bapak ini persis di tempat itu lagi. Ibu ini ngomong lagi, tenang Tasya, itu suami orang. Si bapak ini berpikir, ibu ini ngomong ke bayinya, kenapa sih bayinya lo tidak melihat bapak itu, tidak melihat suami orang. Terus terakhir sebelum masuk ke kasir, pas dia dorong anak itu, bapak itu di belakangnya dia. Ibu ini ngomong lagi ke bayinya, tenang Tasya, itu suami orang, ganteng memang tapi suami orang. Bapak yang di belakang ini penasaran loh. Bayinya loh, pakai pacifier itu apa namanya? Dot. Dia mulutnya gitu. Tapi ibu ini kok ngomong gitu terus. Setelah selesai bayar, bapak ini ngomong gini. Maaf Bu, saya tanya. Emang kenapa bayi ibu tadi melihat bapak orang, dia pikir bapaknya ya? Ah, kenapa Pak? Loh, ibu bilang tenang Tasya, nama anak ibu kan Tasya. Enggak, nama anak saya itu Grace, nama saya Tasya. Jadi dia berusaha, tenang Tasya, itu suami orang. Jadi dia ngomong ke dirinya sendiri. Tenang Tasya. Nah, dia berusaha untuk tidak tergoda karena dia tahu itu suaminya orang, itu yang suaminya orang itu memang bareng istrinya, tapi istrinya kemana-mana, dia lihat ganteng. Nah, karena bapak ini juga selalu pergi ke tempat dia di mana pergi, dia berusaha menenangkan dirinya. Nah, bapak yang benar, tenang Tasya. Bapak itu bingung, bayi ini emang pikir itu bapaknya. Beberapa orang juga berusaha untuk mengendalikan dirinya. Dia melihat, karena gini, ada beberapa wanita ditinggal oleh suaminya. Jadi ada beberapa yang saya layani juga gini. Setelah punya anak, suaminya itu selingkuh terus pergi dengan perempuan lain. Nah, jadi mereka ini bertumbuh, anak-anaknya bertumbuh tanpa bapak. Berharap ada yang menikahi. Karena biasanya kalau tidak mereka itu ke kota, anaknya dititip sama mbahnya kalau di desa ya. Nah, kemudian namanya dididik sama mbah berbeda gitu. Beberapa orang itu beberapa pembantu di Surabaya juga ngomong, Bu, kadang-kadang kita ini kepengen menikah, dapat suami yang bisa bertanggung jawab. Malah setelah menikah kita tetap disuruh jadi babu di Surabaya, kirim uang ke desa. Si laki-laki tidak kerja, katanya mau bertani, tapi penghasilan
bertani dan buruh tani itu tidak ada gitu loh. Nah, sedangkan mereka rindu itu bisa punya suami yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan mereka membesarkan anaknya. Nah, ini kerinduan orang, mereka tidak percaya Tuhan, tapi terkadang mereka konseling seperti itu. Saya katakan seperti ini, beberapa dari mereka yang rindu untuk bisa memiliki pasangan hidup itu, setelah di kota akhirnya, ya salah satunya pernah, akhirnya dia hamil di Surabaya, dan anaknya mau dibuang. Akhirnya ada keluarga yang ambil di luar kota, dan setelah dia pulang, dia tidak mengaku bahwa dia sudah melahirkan. Nah, untuk hidup kudus, terkadang apa yang kita lihat bukan hanya suaminya orang, istrinya orang, termasuk ketika Anda berpikir buruk tentang orang lain. Ini hidup kudus, ini bicara pikiran. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kudus ini dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam bersikap. Apakah kita bisa sempurna? Tidak bisa sempurna. Kadang-kadang ya, kalau Anda melihat seseorang, saya berapa kali kasih ini jadi contoh. Misalnya tiba-tiba ada orang datang berjemaah di tempat ini, ya, masuk tiba-tiba, dia mau duduk di sini, dia pakai celana pendek, dia pakai sepatu boots, kemudian dia pakai kerincing di kakinya. Tiba-tiba apakah jemaat dia apa tidak? Terus rambutnya begini. Anda tutup mata atau lihat ke saya, atau lihat ke dia. Saya percaya pasti lihat ke dia. Tidak mungkin tidak. Belum lagi kerencang kerincing, kerencang kerincing, kerencang kerincing. Saya sendiri pernah. Waktu itu perempuan itu pakai gelang banyak. Khotbah sudah 30 menit dia masuk. Kuntung tangan, kerincing, kuntung tangan. Tak pikir cuma saya yang lihat. Semua juga melihat. Saya bilang, perempuan ini cari perhatian atau gimana? Nah, dalam hati saya sudah berdosa. Mungkin dia merasa cantik dengan banyak gelang di tangannya. Saya sampai ingat film India. Aduh, tapi saya kan berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa saya tidak fokus dengan khotbah? Dan saya menyalahkan orang itu mengganggu fokus saya ketika mendengar khotbah ketika dia masuk. Jadi bicara menjaga kekudusan ini berlomba-lomba ya. Nah, kita kadang tidak bisa menjaga kekudusan dalam berpikir. Tidak bisa menjaga kekudusan dalam berbicara. Memang kita tidak sempurna. Tetapi ketika kita berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita kudus. Itu baru namanya masuk ke dalam proses disempurnakan. Itu tadi yang dikatakan bahwa sempurnalah engkau sama seperti Bapamu di surga. Bukan sempurna seperti benar-benar jadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan kita menjadi pribadi keempat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Plus Pak Eko, plus istrinya, plus anak-anaknya. Gak mungkin, gak ada Tritunggal nanti. Karena yang kudus hanya yang 3 itu. Yang sempurna hanya yang 3 itu. 1 gitu. Nah kalau kita juga mau jadi sempurna seperti benar-benar seperti Allah tidak bisa. Yang dimaksud sempurna, bagaimana kita ini masuk di dalam proses disempurnakan hidup kudus. Nah, gimana ya Bu kalau berdoa itu supaya dapat jodoh? Saya bilang gak usah berdoa, pergi ke kota yang banyak bapak-bapaknya. Di sana juga jomblo. Masa? Duda gitu tak Bu? Iya. Di mana itu? Purwodadi. Di Purwodadi banyak daddy di sana. Sudah kau bilang, Bu ini kita serius. Saya bilang, ya nggak bisa. Sekarang motivasimu untuk menikah apa dulu? Awal dulu menikah kenapa? Kamu pikir bahagia. Buktinya cerai. Jadi ada dari mereka tuh 23 tahun udah cerai 5 kali. Saya bilang, pernikahanmu yang paling lama berapa lama? Dalam pikiran saya lah 2 tahun, 3 tahun. Paling lama 8 bulan Bu. Gak sampai setahun? Enggak. Berarti yang paling cepat 2 minggu. Ampun, 2 minggu. Nah ini, jadi ketika bicara tadi hidup kudus, bukan hanya bicara menjaga pikiran, menjaga mulut, menjaga perbuatan, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan, biar itu tetap dalam koridor kebenaran firman Allah. Itu namanya hidup kudus. Apakah kita bisa? Tidak akan bisa sempurna. Tapi ketika kita punya niat dan berusaha, di sana Tuhan perhitungkan apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada yang sempurna. Yang kedua, kenapa bicara kesempurnaan ini yang Tuhan mau dari kita? Kesempurnaan seperti apa? Bicara komitmen. Termasuk datang beribadah.
Ketika Anda berkomitmen beribadah, itu sudah sangat sempurna proses, maksudnya proses dalam kesempurnaan itu. Komitmen untuk berdoa, komitmen untuk tetap bersyukur. Kenapa kalau bersyukur hanya kalau pas enak saja? Pas tidak enak tidak bisa bersyukur. Sulit loh, apalagi kalau kemarin itu ada yang tidak bisa mengampuni, hanya karena sakit hati, dia dipukuli suami sampai babak belur, ada juga yang diselingkuhi dan segala macam, nggak bisa mengampuni. Jadi akan sulit baginya bersyukur. Ada juga karena anaknya meninggalkan dia, banyak hal yang membuat orang sakit hati, kepahitan, jadi sulit bersyukur. Komitmen utama kita sebagai orang yang percaya adalah komitmen untuk terus mengucap syukur. Kalau hari ini hanya bisa makan nasi, nggak ada lauk, mengucap syukur. Ada satu anak pernah ke rumah saya dulu, tapi itu orang kaya ya. Cuma mungkin karena di diet sama mamanya, dia bilang gini, "Miss, saya minta nasi boleh? Boleh, pakai garam aja," katanya. "Hah? Kamu saya gorengin telur pun enggak apa-apa, Nak." "Enggak, pakai garam aja." Itu dia saya kasih nasi pakai garam, terus kemudian dia makan lahap. Akhirnya saya kasih telur. Dia bilang, "Enggak apa-apa, nanti gemuk." Kok bisa gemuk? Anaknya masih TK loh. Nah, saya bisa melihat bahwa selagi kita diberkati Tuhan, gak usah diet, amin. Karena ketika kita naik ke surga juga pakai tubuh kemuliaan, tidak gemuk kok. Jadi kegemukan kita nanti tinggal di dunia ya. Jadi naik itu pakai tubuh kemuliaan, gitu. Gak ada berat badan itu. Kecuali Anda kolesterol, diet lah. Kalau tidak kolesterol, makan saja. Yang penting tidak makan kaki meja ya. Itu rayap namanya. Ya, komitmen kita baca di dalam Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Waktu Yesus ngomong ini kepada si pemuda kaya ini, mikir dia, enak kerja terus disuruh jual. Apakah waktu itu Yesus benar-benar suruh dia jual? Terkadang Tuhan itu menguji kita. Apa yang paling memberatkan hati kita? Terkadang kita tidak mau berdoa itu karena berat hati. Nanti aja masih ngantuk. Terkadang kita berat hati. Makanya kemarin saya bilang, orang Kristen sebenarnya kalau hari Minggu itu lebih parah dari kucing sama kambing. Tahu kenapa? Takut hujan. Kalau hujan, gereja sepi. Kayak kambing, kayak kucing, takut kena hujan. Tembus saja hujannya. Kan komitmen. Kan ada jas hujan. Nggak ada jas hujan, ya udah jalan pakai payung. Satu dari staf waktu itu di kampus saya, dia cerita. Waktu dia pergi ke sekolah, hujan, banjir. Jadi banjirnya sedada. Jadi mereka melewati banjir itu yang diselamatkan cuma bukunya aja. Jadi waktu belajar mereka, bayangin belajar dari jam 8 pagi sampai jam 1, itu hanya bukunya yang selamat. Saya bilang, loh, terus semua bahasa Bu, katanya. Dan saya bilang, luar biasa loh. Dan dengan apa yang mereka alami itu, mereka tahu bahwa Tuhan baik. Jadi kita ini kadang-kadang untuk berkomitmen melakukan sesuatu, kita lihat dulu enak apa tidak. Ke gereja, aduh kalau hujan males. Apalagi kalau ada orang yang tidak disenangi ke gereja, pindah gereja lagi. Nanti ada lagi yang nggak disenangi di sana. Ada lagi yang nggak disenangi. Karena selama kita ini bersosialisasi dengan manusia, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, komitmen bukan hanya bicara komitmen di gereja, komitmen juga bekerja. Kalau sudah bekerja, gajinya tidak besar, tapi kita komitmen dulu bekerja. Setialah pada perkara-perkara kecil. Makanya sekarang banyak perusahaan tidak mau menerima anak-anak yang usianya di bawah 30 tahun. Males semua karena kerja kok nggak ada istirahat. Nggak ada jam makan. Bagi mereka istirahat itu jam 10 sampai jam 3:30. Jadi jam setengah 4. Itu bukan jam istirahat. Malas jadi kerja. Terus kemudian HP terus. Banyak izinnya. Terus stres sama kerjaan. Dan namanya juga kerja orang zaman dulu. Nggak ada begitu. Kerja-kerja aja. Berapapun yang dihasilkan tetap bisa bersyukur. Sekarang gaji kok begini, kita sudah S1. Mau S1, S2 kalau malas, itu tidak ada gunanya Anda bekerja. Karena motivasi ketika bekerja,
uang itu tidak akan pernah betah bekerja di satu tempat. Karena dia tidak berkomitmen untuk melakukan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu dengan apa yang dia bisa dulu. Tapi selalu berpikir apa yang bisa dia dapatkan. Nah, ini yang sering kita datang ke gereja karena selalu bertanya, Tuhan mau kasih saya apa? Mulai hari ini pertanyaannya dibalik. Tuhan, saya mau kasih ini buat Tuhan. Bukan bicara uang loh ya. Saya mau kasih hidup saya buat Tuhan. Saya mau kasih komitmen saya buat Tuhan. Saya mau kasih ucapan syukur saya buat Tuhan. Apa-apa ke gereja, hari ini Tuhan mau kasih apa ya? Besok Tuhan mau kasih apa ya? Nanya terus. Kalau nggak dikasih, kecewa sama Tuhan. Jadi ini bicara komitmen. Ketika dikatakan tadi, jualah segala milikmu. Ini bicara siapa yang kita prioritaskan. Harta kita, sesuatu yang menyenangkan kita, atau Tuhan dulu. Jadi ketika bicara sempurna tadi, ini komitmen. Sempurnalah komitmenmu di hadapan Tuhan. Sempurnalah setia kepada Tuhan. Sempurnalah mengucap syukur kepada Tuhan. Sempurnalah dalam komitmen kita melakukan apapun itu yang paling kecil, tetapi memuliakan nama Tuhan itu luar biasa. Nah, ada satu ibu guru, dia baru ngajar di satu sekolah, dan dia ini memang orang pintar, cuma saking pinternya dia kaku. Kakunya gini, kita tidak bisa membedakan dia itu senang atau tidak senang, jadi gini terus. Ada yang lucu, ada yang nggak ada yang lucu, dia begini. Nah, kemudian dia katanya suka mengajar, tetapi pas dapat ngajarnya di sekolah anak SD, dia tidak merasa dia tidak dengan anak SD. Saya bilang begini, jangankan dengan anak SD, dengan anak SMA Anda akan lebih stres. Jadi pas ngajar di SD ini, dia agak stres dengan anak-anak SD ini. Setiap kali dia masuk kelas, dia selalu dikasih pertanyaan. Jadi pertanyaan ini gini, Bu, kami baru mau belajar, kalau Ibu bisa jawab. Terus kalau tidak mereka ribut. Apa pertanyaannya? Ibu tahu nggak kenapa matahari tenggelam? Karena sudah sore. Mereka ketawa semua. Bukan, karena matahari tidak bisa berenang. Tawa, terus ibu ini dia nggak lucu, ketawa. Terus anak-anak itu kan namanya anak kecil ya, mereka ya mungkin mau lucu-lucuan, tapi dia tidak ada ekspresi. Sampai dia bilang, saya tidak mau jadi guru. Besoknya dia ke sekolah lagi. Dia bilang, boleh nggak ya, saya masuk tuh anak-anak sudah siapin buku, buka gitu. Terus mereka nggak usah tanya-tanya. Ternyata dia masuk, dia sengaja telat, supaya anak-anak tuh nggak kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan lagi. Ibu, pokoknya kami mau ibu jawab. Ibu nih, iya. Apa kumis yang bikin GR? Gak tahu. Dia gitu. Kumis Bu, gitu. Wah, anak-anak. Saya bilang, nggak lucu buat saya, nggak lucu. Saya bilang, kalau mau ngajar anak-anak, lucu tidak lucu, Anda harus ketawa. Kadang saya ngajar anak-anak. Kadang mereka ngomong itu kayak ayam sama bebek, sama-sama unggas, tapi entah apa yang dia omongin terus ketawa. Wah, saya pernah videokan sampai mamanya bilang gini, mereka ngomong apa sih? Saya nggak tahu. Yang satu bilang gini, aku dibeliin mamaku loh mainan ikan-ikan, tapi ikannya saya taruh di air. Terus yang satu ketawa, iya, aku kemarin ke mall terus ada itu kan yang baru-baru seluncuran kan. Nggak nyambung loh, yang satu ngomong ikan, terus mereka ketawa, nggak ada lucunya. Waktu saya videokan, saya bilang ke mamanya, lihat anakmu tuh ketawa, tidak ada yang lucu. Terus mereka berdua, terus anak saya nggak tahu apa-apa, ikut ketawa. Saya kirim ke mamanya bilang gini, mau ngomong apa sih? Nah, dia tidak bisa komitmen untuk ngajar anak kecil. Karena pikirnya, saya mau ngajar anak kecil, saya suka mengajar, tapi saya tidak mau yang seperti ini. Kita juga suka begitu. Kita mau komitmen kalau sesuai dengan yang kita mau. Menjadi sempurna, itu bicara bagaimana kita ikut maunya Tuhan. Kita itu apapun yang kita kerjakan, ketika kita komitmen di hadapan Tuhan, lakukan saja dulu. Karena mungkin suatu saat kalau memang panggilannya jadi pengajar yang hebat, dia bisa jadi dosen. Tapi belajarlah dulu untuk mengajar yang kecil, karena tidak mudah untuk menjadi sabar dengan anak. Kan gini, banyak orang berpikir lebih mudah menghadapi orang besar daripada anak kecil. Salah. Anak kecil merengek sekarang, selesai sebentar lagi. Anak besar seperti yang di gereja Bapak ya, anak besar itu kalau udah ngambek pindah gereja. Sudah gitu, sudah pindah gereja, dijelek-jelekin pendetanya. Itu kalau anak besar. Belum lagi nanti
istri pendetanya nggak dosa, dijelekin lagi. Belum lagi kalau udah punya anak, Pak, dijelekin lagi sama anak-anaknya. Tetangganya ikut dijelekin. Bahkan lihat sandal jepit pendeta, nggak suka. Karena bagi mereka yang tidak paham menghadapi manusia, berpikir lebih mudah menghadapi anak kecil salah, lebih mudah, lebih sulit menghadapi orang besar, dan anak kecil ini paling mudah. Jadi komitmen ini tadi bicara komitmen, apa yang sudah Tuhan tugaskan kepada kita untuk kita kerjakan, kerjakanlah itu dulu. Disitulah kita masuk di dalam proses yang menyempurnakan kita, menjadi pribadi yang sudah dipanggil Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Seperti Abraham dan Daud. Apa sih komitmen mereka? Komitmen Abraham itu ketika disuruh keluar dari Ur, kenapa sih dia mau? Waktu keluar semua diangkat loh. Di sini ada yang pindah dari kota lain terus ngangkat barang ada? Ada ibu ya? Enggak. Repot nggak Bu? Ngangkat barang, ngangkat ini. Jadi kayak kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Bentar pindah, kulkasnya pindah, mejanya pindah, semua pindah. Di sini banyak kontraktor tidak? Oh nggak ada, puji Tuhan kalau begitu. Ya, jadi Abraham ini mesti berpikir dulu. Terus sudah disuruh pergi, tidak diberitahu kemana. Enak kalau nanti pindahnya ke Surabaya ya Pak Eko. Oh di mana? Oh di daerah Citralen. Puji Tuhan, misalnya begitu. Tapi Pak Eko angkat semua barang-barangnya dan pergi. Kemana? Pergi aja dulu. Semua diangkut Pak. Terus jalan kemana nggak tahu. Kira-kira itu orang stres. Saya sering kalau lihat orang yang jualan, tahu nggak yang bawa sepeda atau pickup, isinya itu ember, sapu. Saya selalu bilang ke suami saya, itu diusir istrinya itu. Semua barang-barang dapur di bawah. Nah, jadi komitmen Abraham, dia berkomitmen mau nurut apa yang Tuhan mau. Demikian juga Daud. Daud itu komitmen loh. Komitmennya apa? Ketika Tuhan menjanjikan dia menjadi raja, tapi kok nggak jadi raja, nunggunya kelamaan. Malah dikejar-kejar mertua. Kenapa Daud masih komitmen percaya dengan janji Tuhan? Kenapa Daud masih komitmen takut akan Tuhan meskipun di tengah-tengah masalah itu, tapi sebelum dia jadi raja ya, dia sempat lari ke sana, lari ke sini. Dia mungkin berpikir secara manusia ya. Makanya kalau kita baca di Mazmur itu banyak curhatannya Daud kepada Tuhan. Kenapa dia harus mengalami itu? Kemudian setelah dia menjadi raja, nah itu di situ prosesnya kan mungkin kurang berat karena sudah nggak ada mertua yang jahat ya. Jadi dia berselingkuh lah. Nah, ini kejatuhan manusia. Tapi balik lagi dia komitmen kepada Tuhan. Abraham dan Daud ini komitmen, bukan karena mereka orang yang tokoh yang ada di Alkitab ya. Saya katakan banyak orang berpikir yang ada di Alkitab itu karena mereka memang tokoh yang hebat. Saya katakan mereka menjadi hebat karena tercatat di Alkitab. Tapi nama kita tercatat di buku kehidupannya Tuhan. Apa bedanya kita dengan mereka yang tercatat di Alkitab? Tidak ada. Tapi kita belajar dari mereka, kita melihat cerita mereka, dan kita hubungkan dengan kehidupan kita. Apakah kita bisa melakukan seperti yang mereka lakukan? Mereka bukan orang yang bisa dikatakan beda dengan manusia pada umumnya. Tidak. Mereka juga manusia. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka juga ada waktunya tidak dengar-dengaran. Tetapi di sini proses untuk masuk ke dalam kesempurnaan tadi itu. Yang ketiga, yang terakhir, ini bicara ketika sempurna. Tadi kan komitmen. Komitmen kalau hanya satu kali itu nggak ada artinya. Konsisten. Konsisten itu berarti gini. Ketika ada masalah jangan langsung bilang, sudah nggak jadi, saya nggak mau lagi. Komitmennya terputus. Konsisten ini tidak ada orang yang betah. Siapa betah melakukannya? Waktu saya diajari pramuka, menyalakan api dari kayu kering. Saya sampai, ini kapan apinya? Gurunya bilang gini, itu sudah dapat kayu yang kering, paling kering ini sudah. Apinya nggak nongol-nongol. Bukannya kayunya jadi api, tangan saya panas. Nggak betah saya. Terus sudah gitu kan harus dikasih daun kering. Saya dikasih daun kering ditiup-tiup. Saya kasih daun kering, saya tiup-tiup. Daun kering yang masuk hidung saya. Saya tidak betah melakukannya. Karena saya berpikir, maaf loh ya, udah ada korek api, guru ini kok, maaf loh ya, kok bodoh sih? Ngapain gini-gini? Katanya untuk bertahan hidup. Makanya dulu saya paling benci pramuka. Sudah ada korek api, disuruh gini-gini kayu. Terus kemudian, olahraga kenapa harus naik gunung? Ya di lapangan sekolah kan bisa gini-gini. Kenapa harus naik gunung? Kan capek. Terus kalau sudah ada kompor, kenapa masa harus pakai kayu? Udah gitu kayu disuruh kumpulin ranting-ranting di hutan. Nah, ranting di hutan kan tidak semua kering.
Pulang-pulang itu kayak orang baru di keluar dari gua singa, rambut kemana-mana gitu loh. Saya bilang memang guru nih mending bawa kompor. Kompor kan enak, pakai ini tinggal dibawa. Apalagi zaman sekarang kan ada kompor yang bisa dibawa kemana-mana, kompor portable kan. Nah, konsisten. Tidak ada yang mau konsisten. Kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini. Ayat yang sering sekali diucapkan kepada jemaat. Supaya hidupnya tidak seperti dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Mana kaya kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kalau kita tahu bahwa rencana Allah itu baik. Kita tidak akan kecewa meskipun itu sakit. Karena proses itu terkadang memang harus kita jalani supaya kita belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan dapat hikmat. Kalau tidak punya hikmat, kita tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Jadi konsistenlah melakukan apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Itu baru namanya masuk ke dalam kesempurnaan, proses kesempurnaan. Apa bisa jadi sempurna? Tidak bisa, tapi dalam proses. Makanya ketika ada pepatah, belajarlah sampai ke mana? Ke Cina. Ngapain ke Cina? Di Balong Bendo juga bisa belajar, nggak usah Cina gitu loh. Tapi kan itu bahasa ya. Artinya seperti ini sebenarnya. Jangan pernah berhenti belajar. Ketika sudah tamat SMA, apakah berhenti belajar? Apa harus kuliah? Bukan. Belajar itu belajar banyak hal. Belajar untuk memahami hidup orang, belajar untuk mengerti orang, belajar untuk banyak hal. Yang nggak bisa masak, belajarlah masak. Kalau nggak bisa masak, Gojek saja juga boleh, nggak apa-apa. Ya daripada Anda susah masak nggak jadi-jadi ya. Saya pernah masak nggak jadi-jadi, yang ada bukan masak sih, saya nggak bisa buat kue. Tepung habis sekilo nggak jadi-jadi kuenya. Yang ada berantakan dapurnya. Jadi saya dalam hal itu saya tidak bisa konsisten ya. Lebih baik saya beli di toko, saya tinggal makan, dapur saya bersih. Nah, pembaruan budimu, berubahlah. Jangan sama dengan dunia. Kalau dunia ini cara berpikirnya adalah tinggalkan Tuhan ketika Tuhan tidak menjawab doamu. Cara dunia ini nggak usah konsisten kalau gereja itu tidak bisa memberi apa-apa. Beberapa jemaat di gereja lain itu kalau gerejanya tidak kasih sembako, udah berhenti, pindah ke gereja lain cari yang kasih sembako. Atau setidaknya setiap kali pulang gereja kasih makan soto. Ada itu, bisa pindah-pindah. Soto di sana, soto di sini, gerejanya bisa pindah-pindah. Jadi motivasi kita untuk melayani Tuhan harus benar. Karena ketika kita benar di hadapan Tuhan, konsisten seperti tadi, komitmen seperti tadi, itu sebenarnya baru namanya dengan ayat yang di atas tadi. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sempurna dalam hidup kudus, hidup dalam kebenaran firman Allah. Sempurna dalam berkomitmen, sempurna dalam konsisten untuk melayani Tuhan. Nah, siapa yang konsisten di dalam Alkitab? Banyak. Dengan masalah yang mereka hadapi, semua tokoh di dalam Alkitab kita lihat konsistensi mereka melayani Tuhan. Meskipun di dalam tengah-tengah pelayanan mereka itu ada hal yang mereka juga sedikit melenceng. Seperti Abraham kan sudah dijanjikan anak. Kenapa langsung si Sarah tidak sabar ya? Akhirnya kan itu kasus juga jadinya. Karena tidak sabar dengan janji Tuhan. Daud juga demikian. Ada proses yang menyakitkan, tetapi konsistensi mereka tetap memuliakan nama Tuhan, itu yang penting. Nah, jadi konsisten ini seperti ini. Seperti anak-anak muda kalau gombal. Buatlah konsistensi Anda kepada Tuhan seperti ini. Kamu itu membuat aku seperti diare. Diare itu kalau kangen kamu nggak bisa ditahan-tahan. Saya waktu baca itu gombal itu. Nggak ada gombal yang lebih enak. Tak kenapa diare sih? Kamu itu membuat aku seperti diare. Kangen yang tidak bisa ditahan-tahan. Saya langsung bilang, ini tolong ya cowoknya diajarin. Masih ada cara gombal yang lain yang lebih indah daripada diare. Oh ngomong diare, digombali. Di sini yang jomblo, anaknya jomblo bu. Kalau ada yang kasih ngomong ya gombal diare, bilang, kamu buka ini aja lah WC umum yang berbisnis daripada kamu gombalin saya. Kan lumayan sekarang WC umum pipis 2.000 ya. Jadi buatlah itu, saya hanya mau menggunakan ini, tapi jangan ingat diarenya. Tapi ingat, tidak bisa ditahan kangennya sama Tuhan. Tidak bisa menahan diri untuk tetap berdoa. Tidak bisa menahan diri untuk tetap memuliakan Tuhan. Tidak bisa menahan diri untuk terus bersyukur apapun keadaan kita. Amin. Nah, saya percaya jemaat di tempat ini, satu hal yang harus kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa sempurna.
Kita ini hidup di dunia ini banyak hal yang tidak mengenakan hati. Istilahnya gini, kita hidup dalam kegelapan. Kalau saya sering bercanda begini, kalau hidup Anda terlalu gelap, makanlah nasi padang, biar padang hidupnya sedikit. Nah, tapi kalau di dalam Tuhan, tetap di dalam firman Allah, karena firman Allah itu terang dalam hidup kita. Firman Allah menguatkan kita. Jadi rajin-rajinlah baca Alkitab. Rajin-rajin baca firman Allah, karena itu menguatkan kita. Kalau kurang pahami, tanya ke hamba Tuhannya ya. Ke pendetanya nggak tahu, sekarang Google pinter. Tanya, cari tahu apa artinya ini. Anda bisa tahu. Yang penting lihat situsnya, jangan salah juga. Nanti yang suka ketok-ketok pintu itu kan nggak enak tuh. Kalau mereka banyak situs itu. Tahu kan yang suka ketok-ketok pintu? Saksi-saksi itu. Jadi jangan salah situs juga. Itu karena isinya berbeda ya. Jadi saya berharap jemaat di tempat ini tahu bahwa kita di sini tidak ada yang sempurna. Jadi kalau Anda melihat kiri kanan Anda tidak sempurna, kadang menyebalkan, ya sudah. Bersyukur kepada Tuhan Anda masih hidup, ada manusia. Daripada hidup sendiri kan gak enak. Nanti kayak Tarzan hidupnya sama binatang di hutan, Anda terus ya. Jadi bersyukur Anda bisa hidup dengan orang-orang yang antik-antik dan unik-unik. Karena itu membentuk Anda menjadi pribadi yang bisa lebih sempurna. Masuk dalam kesempurnaan itu. Makanya Tuhan juga kasih manusia, orang yang hidup dalam hidup kita yang macam-macam bentuknya. Supaya kita paham, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Semua baik dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.